volume ya. Ya, kurang lebih ya kayak gitu. Jadi kita nyebutnya sih volume pori ya. Jadi volume pori yang tadi Mas maksud gitu ya. Kan batuan itu diisi misalkan kayak kacang ya. Kacang dipastikan toples ya, nggak semuanya bisa diisi kan, pasti ada yang rongga-rongga. Yaitu kalau misalkan volume disebutnya volume pori, kemudian total dari volume toplesnya disebut dengan bak volume ya, itulah porositas ya. Nah, kemudian porositas itu ada dua jenis, ada yang absolut, ada yang efektif. Jadi yang absolut ini kalau volume dari porinya, butirannya itu ya, itu dia tidak berhubungan. Jadi misalkan kayak spot gitu ya, kalau misalkan kita alirkan air gitu ya ada rongga-rongga yang nggak terlewati oleh air gitu ya. Nah, kemudian ada juga nanti yang rongga yang terlewati oleh air gitu ya. Jadi dia connected gitu antara pori satu dengan pori yang lainnya gitu. Nah, ini yang disebut dengan effective porosity gitu ya. Nah, ini sangat berguna nih, akan dipakai kemana-mana ya, terutama di geologi juga ya. Jadi angka-angka ini nanti bisa jadi patokan untuk jenis batuannya gitu ya. Jadi kalau misalkan mau di sandstone, kemudian di karbonat, kemudian yang type gitu ya. Jadi bisa jadi proses itu akan menunjukkan ini gitu ya. Jadi ya oke, lanjut Pak. Nah ini gambarannya, kalau misalkan ini tadi ya batuannya gitu ya. Ya rongga-rongga inilah yang disebut dengan volume pori gitu ya. Jadi akan banyak tergantung daripada ukuran batuannya, seragam atau tidak, kemudian posisinya gitu ya. Kemudian juga nanti size-nya bisa jadi ada yang nggak seragam gitu ya, ada yang besar, ada yang kecil gitu ya. Nah inilah yang akan mempengaruhi uh, apa uh, ukuran dari porositas. Ini sebenarnya kayak gini kuliahnya akan panjang ya kalau misalkan bahas khususnya gini. Nah, ini saya coba poin-poinnya ya. Ini menyimak aja karena nanti ada kuis gitu ya. Bisa jadi ini pertanyaannya gitu. Oke, next. Kemudian yang berikutnya permeabilitas. Ya, kalau porositas itu untuk menahan aliran fluida, kalau permeability itu sebaliknya, yang mengalirkan ya, melancarkan aliran dari seluruh fluida ya. Ya sama juga gitu, permeability ini ada yang connected, ada yang tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan secara equationnya, persamaannya, ya kita ada yang udah terkenal nih, rumusnya Om Darcy gitu ya, orang Prancis. Jadi untuk menghitung permeability itu, ya dia udah melakukan pencobaan gitu ya, fungsi dari laju alir, viskositas, length, dia nyoba dalam satu tabung gitu ya, panjang tabungnya, luas, kemudian perbedaan pressure dari awal sampai ke akhir gitu ya. Ini satuannya milidarcy atau darcy permeability ini gitu ya. Nah ini nanti data-data porosity, data-data permeability gitu ya, itu bisa kita dapatkan nanti dari length ya. Bisa juga nanti kayak porosity itu dari log juga bisa gitu ya. Kemudian nanti masalah besar kecil permeability ini akan pengaruh ke tadi ya, ke aliran gitu ya. Jadi ada yang permeability-nya rendah tapi minyaknya ada gitu. Itu banyak ada reservoir yang mungkin dari seismik pun udah bisa terlihat gitu. Dia tight gitu. Minyaknya ada. Bahkan di bor pun gitu ya. Dari hasil nol, dari hasil tes tes DSD ada. Tapi probability kecil gitu. Yang cuma 5 milidarcy gitu ya. Nah, terus mau diapain gitu. Kita udah ada data nih. Ya kan nggak ngalir ya, sulit gitu. Berikutnya harus apa gitu ya. Nah ini nanti dari RI ya yang merekomendasikan oke mas, ini kita harus dipecahkan nih reservoirnya, istilahnya di fracture ya, hydraulic fracturing. Fracture itu kita rekatkan, dibikin, dibuat
dibuat gitu ya, supaya aliran dari reservoir ke sumur itu bisa lancar. Nah ini yang disebut tadi dia nilai-nilai permeability yang rendah sampai tinggi. Ya, lanjut. Nah ini nanti untuk permeability juga ada jenis-jenisnya gitu ya, sama kayak porosity. Jadi ada absolute, ada efektif, ada relatif permeability. Absolute itu kalau misalkan yang di reservoirnya hanya satu jenis fluida, satu fasa kita nyebutnya, itu disebut dengan absolute. Kalau misalkan ada dua atau lebih, gitu ya, itu disebut dengan effective permeability. Kemudian kalau yang relative permeability, yaitu perbandingan antara efektif dengan yang absolut. Nah nanti kalau di reservoir itu terkenal banget gitu ya, dengan istilahnya kurva relative permeability gitu ya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail gitu ya, di slide berikutnya. Ini penting ya. Pentingnya di mana? Coba next Pak Agus, saya lagi. Nah ini untuk minyak, ini untuk gas ya. Jadi di lab itu kita bisa dapatkan yang namanya kurva relative permeability ya. Jadi yang saya tunjuk ini ya adalah kurva relative permeability untuk minyak. Kemudian yang ini untuk air. Di sini saturasi air, di sini permeability-nya ya. Cara bacanya gimana ini? Cara bacanya gitu ya. Ini kan saturasi air ya. Saturasi air, jadi di sini menunjukkan angka 20%, artinya di reservoir ada saturasi air sebanyak 20%. Bisa juga nanti ada yang 17 atau mungkin 23 gitu ya, tergantung datanya. Ini contoh aja ya. Nah pada saat awal ini kita mengenal istilahnya saturasi water content ya. Jadi saturasi air misalkan pada 20% gitu ya, itu air yang akan tinggal di reservoir gitu. Dia akan mendot, dia nggak akan bisa kemana-mana gitu. Itu awal. Nah sementara yang sisanya 80% ini apa nih? Air apa nih? Nah itu yang kita harus perhatikan. Air itu akan terproduksi nanti pada saat suatu sumur dikembangkan gitu. Kalau yang 20% ini akan sisa ya. Jadi pada saat kondisi awal gitu ya, dengan air masih sedikit di 20% saturasinya, mulai kita produksikan nih. Kita produksikan gitu ya dalam satu sumur. Nanti lama-lama saturasi airnya akan bertambah. Apalagi kalau yang mekanismenya tadi water drive gitu ya. Itu akan cepat gitu ya. Nah, kemudian ada satu titik gitu ya, di mana kurva permeabilitas minyak dan air ini ketemu gitu ya. Nah inilah yang harus kita perhatikan ya. Jadi pada saat kondisi ini, misalkan di SW berapa persen nih, 57% misalkan ya, itu di sumur produksi mulai muncul air pertama kali. Jadi ini kan apalagi kalau sumur gas itu musuh banget air ya. Jadi di sini awalnya masih minyak gitu ya. Tapi lama-lama dia akan muncul deh di saturasi sekian muncul air. Nah berikutnya minyak akan tetap terproduksi, airnya makin banyak sampai di SW sekian gitu ya. Nah sisanya ini kan masih ada minyak ya. Nah itulah yang kita sebut dengan saturasi residual oil saturation SOR. Jadi nggak semua minyak juga bisa kita angkat gitu ya ke permukaan gitu. Dia akan ada sisanya gitu. Nah itulah sisanya yang tadi saya sebutkan, apakah bisa dengan metode water flood atau dengan EOR, mixed chemical gitu. Ya, ini sedikit penjelasan ya mengenai kurva ini. Oke, next. Nah ini siklus dari produksi suatu sumur ya. Jadi ini kondisi awal yang kita sebut dengan oil phase gitu ya. Jadi di sini sumurnya gitu ya. Ini reservoirnya, kondisi awal nih. Jadi pada kondisi awal sumber produksi pasti aliran fluida itu dari yang permeabilitasnya tinggi besar. Pasti itu dominan ya. Kan permeabilitas di reservoir juga nggak seragam ya. Yang besar ada yang kecil. Nah yang dominan
yang dari permeabilitas besar akan ngalir terlebih dahulu nih ke sumber produksi. Ya kita sebutnya di oil phase, ngalir masuk gitu ya. Nah kemudian muncullah kayak tadi yang saya sebut ya, pada saat kurva KRW-nya berpotongan, ya muncullah satu air gitu ya. Air satu muncul, sama lama yang tadinya kolong minyak gitu ya, ya mulailah airnya jadi banyak gitu ya. Yang di gambar kedua ini gitu ya, airnya banyak masuk ke sumur produksi. Nah sementara minyak-minyak yang di permeability-nya lebih rendah, ya dia kalah aliran dong sama yang lebih besar ya. Misalkan yang ini dia pengen masuk ke sini nih, ya probabilitasnya kecil ini udah, apalagi sudah ada air gitu ya, jadi ini ketahan ini yang di probabilitas rendah ini. Nah itu yang target kita tuh sebenarnya gimana caranya nih supaya ini bisa terproduksi gitu ya. Nah ini itu nanti yang tahap berikutnya ya. Tapi kalau di tahap primary ilustrasinya kurang lebih seperti ini gitu. Jadi sekali adanya air, ya minyak pasti kalah gitu ya. Jadi lama-lama ya kalau diproduksikan ya akan bisa jadi water cut-nya tinggi ya, artinya airnya lebih tinggi gitu ya. Kemudian coba next Pak. Coba balik lagi. Nah ini ada gambaran ya. Kalau misalkan kurva ini perpotongannya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, gitu ya. Ada artinya nggak sih? Kalau misalkan kita dapat dari lab gitu ya, wah ada kurva seperti ini nih. Nah kalau misalkan coba balik ke slide sebelumnya Pak, ke slide sebelumnya Pak. Nah ini kan di sekitar 57 gitu ya. Bisa nggak sih titik potongnya di sini? Bisa. Bisa nggak titik pertemuannya di sini? Bisa gitu. Nah itu penting gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang oil relative permeability gitu ya, dia 50% atau kurang gitu ya. Artinya saturasi airnya relatif lebih rendah. Nah itu tipikal untuk reservoir wet, oil wet. Jadi minyaknya lebih wetting gitu ya, dibanding air. Kalau di sini ya, artinya dia kurva yang KRO-nya ini akan lebih ke arah sini gitu ya. Artinya produksinya nggak akan lebih banyak gitu ya, karena minyaknya wet gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya perpotongannya di 70%, 60%, itu disebutnya wet ya, reservoirnya gitu ya. Jadi dia mampu lebih memproduksikan banyak minyak gitu ya. Yang mungkin sedikit tambahan ya. Ya lanjut. Kemudian lanjut lagi Pak Eki ke saturasi ya. Jadi saturasi ini salah satu parameter yang penting ya. Jadi ada istilahnya saturasi minyak, saturasi gas gitu ya. Ini perbandingan volume minyak yang mengisi pori dibanding dengan volume pori gitu ya. Untuk gas juga sama isinya gas, kemudian air juga sama isinya air. Ya secara teoretik ini SW tambah SO tambah SG ya sama dengan 1 ya. Nah ini nanti penting buat analisa baik itu ukuran maupun model ya, model IOQ ya. Jadi kalau ukuran itu maksudnya kita udah ngebor ada log gitu ya. Ini SW-nya saya ketahuan nih berapa gitu ya. Ya hati-hati gitu ya. Kalau misalkan nanti airnya tinggi ya perkurasi yang di sana. Oke lanjut nanti. Kemudian tadi saya sudah sampaikan ya ada istilah-istilah SWC, net water saturation. Jadi ini saturasi air gitu ya, atau volume air tertentu yang akan tinggal di reservoir. Artinya dia tidak terkonektif gitu, sehingga dia itu kaitannya nanti pada saat pembentukan awal reservoirnya ya. Kemudian ada lagi SOR, residual oil saturation. Kalau ini airnya yang tinggal, ini minyaknya yang tinggal di reservoir yang
tidak bisa kita produksi. Sebenarnya bukan tidak bisa, untuk tahap primary SOR ini sulit gitu ya. Jadi misalkan yang tahap primary ya, kita produksikan liquid, ada minyak, ada oilnya gitu ya. Lama-lama, aduh ini minyaknya ketinggalan nih kayak tadi ya, karena permeability-nya udah di area yang kecilnya udah sulit. Itu biasanya kita optimasi pompa. Ya pompanya kita bikin, kita naikin gitu ya, kita hisap kenceng nih. Saya tadi minyak-minyak yang di area low permeability bisa ketarik masuk ke jalur yang high permeability. Udah ya risikonya ya oke deh minyaknya dapat ya, tapi airnya bisa lebih besar lagi gitu. Artinya secara fasilitas tangki kita harus butuh banyak. Itu salah satu strategi untuk mengangkat yang si SOR ini. Tapi lama-lama ilmu mobilnya sampai berapa nih pompanya gitu kan? Kayak di Minas gitu, itu udah water cut ya, udah 99%. Artinya 50% air, 1% itu minyaknya gitu. Nah, 99% ini bisa berapa liter gitu ya, satu sumur. Kalau misalnya ribuan, ratusan, berapa tangki ya, volume yang kita butuhkan gitu, sama tangkinya. Nah, itu yang saya maksud tadi ya, ada minyak yang residual. Kemudian juga yang movable. Jadi ada istilah yang tadi ya. Jadi ada di reservoir itu yang movable yang bisa ngalir. Ada juga yang unmovable gitu ya. Ya lanjut. Kemudian kalau fluid ya, yang di fluid yang paling utama biasanya untuk di reservoir itu ada istilahnya specific gravity ya, kayak densitas ya, kayak gitu, liquid, minyak, air gitu ya. Kemudian kandungan dari gas, kontennya ada gas, kan macam-macam ya gas itu ya, apa namanya, tipenya gitu ya. Kemudian ada kandungan sulfur atau tidaknya, ini menurut lebih ke apa, fasilitas nantinya treatmentnya seperti apa. Misalkan ada kayak gas, kandungan CO2-nya tinggi gitu ya, lebih dari 10%, ya itu hati-hati itu. Nah ini infonya ya dari reservoir ini gitu. Artinya nanti pada satu fasilitas, ini ada CO2 tinggi nih 60%, ya fasilitasnya nggak bisa yang common ya, karena dia kan korosif gitu, harus ada perlakuan khusus. Nah itu infonya dari tim reservoir gitu ya. Kemudian juga aspal atau ya bisa apa, istilahnya tuh aspaltik atau apa, wax ya istilahnya tuh. Karena di minyak itu juga ada yang nanti ada klasifikasinya ya, untuk minyak gitu. Ada yang ringan, ada yang berat, ada juga yang mengandung wax atau aspaltit kayak gini gitu. Kemudian ada istilah pour point. Jadi pour point ini temperatur terendah di mana minyak nggak bisa ngalir gitu. Ini pengalaman saya di beberapa struktur atau lapangan gitu ya. Minyaknya sih sebenarnya nggak berat juga gitu, tapi begitu ke surface nggak mau ngalir gitu, nggak mau, udah dipakai apa, pompa gitu ya, begitu dialirkan dari sumur ke stasiun pengumpul gitu, mandek dia ya, karena ini tadi ada korpo ininya. Dia bisa korpo ini misalkan gini, dia minyak ya, kita bawa ke permukaan gitu ya, kan mungkin ada yang kita tuangkan masih ngalir kan, tapi ada yang baru udah 3 menit di tabung gitu ya, udah susah ngalir ya, kental, 10 menit udah beku gitu. Itu terkait dengan poin ini tadi gitu ya. Kemudian juga terkait secara chemical gitu ya, ini informasinya harus ada kita dapatkan ya dari PVT analisis namanya gitu ya. Nah itu kandungan-kandungan seperti kan kalau itu ada atom C-nya ya, C1, C7 atau mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Nah itu informasi yang penting nanti khususnya buat di fasilitas permukaannya, desainnya seperti apa gitu ya.
Oke, lanjut nanti. Nah, kemudian ada lagi yang eh, ini yang paling paling sering ditanya gitu ya, namanya derajat API gitu. API ini American Petroleum Institute nggak salah. Nah, ini nih tingkat apa untuk suatu minyak gitu ya, apakah dia tergolong minyak ringan, minyak berat gitu ya. Nah, ini kita lihat dari derajat API-nya gitu ya. Kemudian ini SG tadi ya, specific gravity atau densitas ya. Nah, ini kalau untuk minyak ringan misalkan, oh ya API-nya sekitar 33 sampai 45 ya. Ini paling sering ditanya nih, minyaknya API-nya berapa gitu. Oh sekian, oh minyak ringan, oh minyak berat gitu ya. Kayak di Nuri itu heavy oil, nah, mungkin udah bukan buat lagi, ada yang belasan gitu ya. Nah ini harus tahu nih, ya kalau kita ini kalau misalkan nggak tahu gitu ya, orang permukaan nanti ngamuk-ngamuk gitu ya. Aduh, mas saya dikasih minyak kayak gini, mas nggak infoin ya. Saya udah desain capek-capek gitu ya. Udah desain capek-capek, duit mahal, keluar duit. Ternyata minyaknya kayak gini gitu ya. Yang ya mungkin berat gitu ya. Nah ini harus tahu gitu ya. Nah berikutnya kan treatmentnya apa gitu ya. Ya termasuk di reservoirnya sendiri, diproduksi gitu ya. Kalau misalkan dengan minyak berat, ya reservoirnya apa, ini juga harus tahu dong, ini harus diapain sih supaya bisa ngangkat gitu ya, ininya apa minyaknya gitu. Ini info-informasi ini harus tahu. Kemudian GOR juga ini ada kaitannya mungkin dengan ya, biaya komposisi minyak ya. GOR itu gas oil ratio ya, perbandingan gas yang terproduksi dengan minyak yang terproduksi ya. Jadi kalau misalkan GOR-nya tinggi, gasnya tinggi, coba bedanya apa? GOR rendah ya. Jadi gas yang terproduksi dibagi dengan minyak yang terproduksi. Kalau misalkan gas GOR-nya tinggi dengan rendah, ada yang bisa ngasih komen nggak? Misalkan di sini, oh ini GOR-nya tinggi nih, artinya gas yang produksi lebih tinggi ya dibanding yang ini gitu. Nah itu nanti sama, itu kaitannya dengan eh, apa fasilitas produksi. Kalau misalkan rendah mas, kalau misalkan ini bukan reservoir gas ya, ini reservoir minyak, tapi biasanya ada gas terlarut, solution gas biasanya gitu ya. Ya kalau rendah, kadang mau diproduksikan juga butuh fasilitas mahal, terus gasnya kepake nggak? Ya kalau rendah, ya buang aja lah, di flare. Biasanya kita yang kecil-kecil kayak gitu ya nggak usah dibikin lain, terus ditampung gasnya dialirkan kemana gitu ya. Ya, kalau cuma kecil tuh biasanya di bawah 1 mmSCM gede gitu, atau 0, sekian ya udah dibuang aja, dibakar. Tapi kalau misalkan gede nih ya bisa kita manfaatkan gitu ya. Manfaatkan itu artinya ya fasilitas kalau disiapin dong. Nah itu kan nanti kayak ngomong yang ini. Jadi ya vital ya untuk apa posisi seorang ARI. Oke lanjut Pak. Nah kemudian ada lagi jenis-jenis hidrokarbon ya. Ada black oil, minyak berat, kemudian volatile, ada retrograde gas, ini kondensat, ada reservoir wet gas, ada dry gas. Ini jenis-jenis reservoir nih. Ya sama, ini harus kita ketahui gitu ya. Ini reservoir kita ini masuk kemana nih? Minyak berat, minyak ringan, gitu ya. Nah ini di reservoir itu ada namanya diagram fase ya, phase diagram. Jadi di sini ada kurva envelope, namanya biasanya sih ya kurva envelope gitu ya. Di sini atas liquid, di sini gas gitu ya. Eh, Mungkin kayaknya next saja biar cepat gitu ya. Ada yang lebih ya. Nah, yang membedakan apanya sih? Sama semuanya mirip-mirip amplop juga ya. Misalkan untuk yang black oil.
Black oil ini ya kalau reservoir mungkin minyak berat gitu ya. Di awal, kondisi awal apa eh, reservoir berproduksi gitu ya, itu kan dia akan ada satu tekanan tertentu ya. Ini di titik sini ya, saya tunjuk ya. Di tekanan tertentu, kemudian di temperatur tertentu gitu ya. Jadi kondisi awal itu untuk yang black oil ya, itu masih full minyak. Kita nyebutnya sih undersaturated ya. Masih apa full minyak yang di dalamnya sebenarnya itu ada gas. Nah, kalau misalkan suatu reservoir gitu ya, sumur kita bersihkan, ini untuk yang tahap awal ya, tekanannya kan tinggi gitu ya, dia sama kayak balon lah, belum dicoblos ya, tekanannya kan masih tinggi. Tapi lama-lama balonnya kan akan kempes ya, tekanannya akan turun ya, tekanan turun, hingga pada satu titik tertentu, gitu ya, itu kita nyebutnya namanya bubble point pressure, itu gas mulai keluar nih. Jadi di sini kan ini liquid tadi ya, di sini gas. Jadi di sini udah mulai muncul nih gas satu dua, lama makin banyak gitu ya. Nah pada tahap ini gitu ya, itu eh, tekanan udah makin turun, temperatur juga sudah mulai turun gitu ya. Gas sudah makin banyak gitu ya. Nah kemudian itulah kita alirkan ke separator gitu ya. Nah, gasnya di sini karena dia minyak berat, jadi persentase gasnya itu tidak belum terlalu banyak dibanding yang volatile yang minyak ringan. Jadi misalkan 75% gitu ya, untuk turun sampai ke bubble point, kemudian diproduksikan, ya dia gasnya tidak terlalu banyak, beda dengan yang minyak ringan. Volatile oil reservoir minyak ringan, dia lebih dekat titik awalnya gitu ya, ke gas. Ini kan liquid, ini critical point-nya, ini gas. Jadi pada saat dia mulai produksikan, dia sebentar aja gitu ya, nggak lama gitu ya, karena dia minyak ringan. Jadi gasnya itu nggak terlalu banyak, tapi cepat nih pada saat dari initial pressure ke bubble point pressure-nya tidak terlalu jauh, gas langsung terproduksikan gitu ya di sini, dan dia udah lebih banyak ya dibanding yang ini. Itu minyak volatile oil, minyak ringan gitu ya. Ini tipikalnya seperti itu. Kemudian ada lagi reservoir dry gas, pure gas di sini gitu ya. Jadi dia sampai ke separator pun gitu ya. Ya, dia nggak ada liquidnya gitu. Ini kan liquid 100%. Ya, ini gas 100%. Ya, di sini mulailah batas ada gas 90%, gas 70% gitu ya. Nah, di sini sama sekali dia tidak ada karena dry gas. Kalau wet gas ada liquidnya gitu ya. Nah, di pada separator kalau untuk yang reservoir wet gas dia akan ada aliran fluida yang liquid ke separator. Padahal P dan T tertentu. Kalau tadi istilahnya bubble point, ini istilahnya point. Kemudian ada yang kondensat. Kondensat awalnya gas, tapi lama-lama nanti ada liquidnya lebih besar dibanding yang wet gas. Ini jenis-jenis hidrokarbon ya. Oke, nanti saya coba skip ya karena banyak sih sebenarnya saya nggak tahu harus berapa. Oke, semoga bisa tercover semua ya. Ya lanjut Pak Iti. Ya ini tabel kalau misalkan ada estimasi untuk berapa sih nilai untuk masing-masing jenis hidrokarbon tadi ya. Untuk juarnya di berapa sih, di API-nya minyak berat ya di atas kurang dari 40, mungkin itu exit apa biasanya sekitar 20-an, kurang 20-an atau kurang dari 30 gitu ya. Kemudian untuk warna minyaknya black, kemudian red gitu ya. Kemudian ini atom C7-nya gitu, ke-17-nya dia lebih banyak ya, udah black lagi dibanding yang black. Oke, baik. Kemudian kan tadi di awal sudah saya sampaikan ya, salah satu kerjanya ya untuk invest. Jadi hitung invest ini ada dua, secara statik ya, itu nanti dari tim GNG, dan secara dinamik. Nah dinamiknya oleh ahli ya.
Oke, lanjut. Parameternya apa aja? Ya, rumusnya ini gross from volume. Ini nanti kita dapatkan dari tim J ini ada NTG, net to gross. Gross from ini volume keseluruhan ya. Kemudian di sini net to grossnya diperbasis dari satu body gitu ya, yang net, yang keisi hidrokarbon bandingkan dengan yang totalnya itu disebut dengan NTG ya, net to gross. Kemudian nilai porositasnya berapa, kemudian satu min SW. Jadi satu min SW ini airnya tadi misalkan berapa sih, 20%, ya udah satu kurang 20%, jadi itu yang nanti keisi minyaknya gitu ya. Nah kemudian dibagi dengan formation volume factor. Jadi saya coba jelasin ya yang ini kenapa sih ada ini gitu. Ini udah pernah tahu belum rumus ini? Ini common banget lah, untuk geofisik juga wajib lah. Saya pikir wajib tahu nih rumus-rumus ini ya, untuk hitung in place ini. Jadi ini gross raw volume keseluruhan ya, bodinya gitu ya. Kemudian dari seluruh satu body itu yang net sand dibanding gross sandnya gitu ya, kasarnya ya, yang keisi hidrokarbon itu ini nanti dari tim JJ ya kita dapatkan ini. Kemudian udah ketahuan tuh itunya apa, bodinya ya. Kemudian kita kalikan dengan kuantitas, kalikan dengan satu PSW, dan dibagi ini. Kalau misalkan buat minyak nanti ada istilahnya BO ya, oil formation volume factor. Kalau gas juga jadi PG gitu. Ya bisa lanjut. Oh ya, ini istilahnya tadi kalau untuk gas ya initial gas in place atau original gas in place ya, atau yang di minyaknya original oil in place atau initial oil in place gitu ya, itu bisa biasa digunakan ya. Ya lanjut Pak. Nah ini rumusannya untuk hitung ini ya seperti biasa lah, luas kali tinggi, thickness ya, thicknessnya. Jadi dari luar ya, kalau misalkan kotak lah paling gampang ya, dari kotak ini nanti keseluruhannya ya kita nyebut DRV. Tapi kan di dalam itu kan nanti ada yang sand, ada yang sel. Yang sel ini kan nggak keisi hidrokarbon ya, ya kita keluarkan gitu. Dikeluarkannya dalam bentuk ya data NDG ini gitu. Net to grossnya berapa sih, misalkan 0,3 ya, jadi yang keisi itu hanya 30% gitu ya. Kemudian dikali porositas, kemudian dikali tadi satu min SW dan BO. Jadi BO itu misalkan ya, ini dari volume minyak yang ada di bawah gitu ya, kita angkat nih. Misalkan kita mampu mengangkat berapa nih, misalkan dari bawah itu ada 1000 gitu ya, 1000 barrel gitu dari reservoir 1000 barrel. Nah apakah di permukaan kita masih dapatkan 1000 barrel itu? Ternyata enggak, di bawahnya 1000 barrel sih gitu ya, atau ya barrel itu satuan volume ya, tapi ternyata di permukaan enggak segitu dapatnya gitu. Nah inilah ada istilah formation volume factor itu ya. Jadi volume yang di reservoir setelah di bawah permukaan itu ternyata nggak sama gitu. Jadi di bawah misalkan bisa dapat 1000, ya setelah sampai di permukaan dapatnya 900 gitu. Jadi kita bagi gitu ya, antara yang volume di reservoir dengan disebutnya yang di permukaan itu volume standar gitu ya. Tank oil standard condition. Jadi ya pastinya sih yang ini lebih besar ya dibanding ini. Jadi nilai BO itu 1, sekian gitu. Itulah nanti yang jadi pengalinya. Ya, kan itu. Nah ini ilustrasinya gitu ya. Mungkin yang ini untuk yang minyak, ini untuk yang gas. Jadi di reservoir, ini kan reservoir condition ya. Pada reservoir dari bubble point pressure ya, pressure di reservoirnya. Itu kan tadi saya sebutkan itu ada minyak dan ada gas ya. Ini sih buat gampangnya saya bikin berdua gitu ya. Sebenarnya sih dia jadi menyatu gitu ya. Nah kemudian pada saat kita sudah di surface gitu ya, ya kan kita bisa misalkan oh ada minyaknya, ada gasnya.
Nah, perbandingan antara yang ini, gitu ya, yang sebelah kiri ini, gitu ya, dibanding dengan minyak yang kita dapatkan di permukaan, yaitulah BO. Gitu. Jadi satuannya reservoir barrel per stock tank barrel. Gitu. Ya, kurang lebih nanti gas ilustrasinya bisa dibaca ya. Oke, lanjut. Kemudian untuk gas juga sama, ini persamaannya, gitu ya. Sorry, ini untuk yang minyak. Jadi ini udah ada konstanta ini buat ke barrel ya. Jadi satuan yang digunakan ini gitu. Oke, lanjut. Kemudian untuk gas juga sama. Ini satuannya cubic feet ya. Untuk yang gas. Ya sebenarnya bisa sih pakai meter gitu ya. Meter kubik gitu ya. Cuma nanti pengalinya beda. Ini yang udah kawan ya. Namanya yang digunakan itu minyak dalam barrel, gas dalam cubic feet ya. Ya, lanjut. Kemudian masuk ke modeling ya. Nah ini nanti kaitannya dengan yang simulasi ya. Jadi teman-teman JNG ya dari sini sampai dari sini lah ya. Dari sini dari structural gitu ya. Kemudian di upscale masuk ke OCS, ada data petrovisi, fluid contact ini atas minyak air atau gas water misalkan ya, sehingga kita dapatkan volumetrik. Jadi teman-teman geofisik di sini lah, sehingga nanti akhirnya ada produk gitu ya, static model. Nah ini makanannya buat tim reservoir. Nah tapi ini ya kalau saya gitu ya emang ini makanannya geologi ya sampai ini jadi. Tapi pengalaman ini saya udah mulai ganggu nih orang JD karena saya nggak mau capek artinya ini. Oke deh nanti ketemulah volume ya, volume apa OIP-nya tesnya sekian 100 juta. Tapi 100 juta ini nyebar di mana gitu? Dan valid nggak gitu? Apalagi lapangan yang sudah berproduksi ya, misalkan lapangan sudah berproduksi dari tahun 60, semuanya udah ratusan, terus kita mau memodelkan simulasinya ya, si JNG bikin model gitu hingga terakhirnya oke mas, ini minyaknya di sini, gasnya di sini. Nah nanti kan kita coba matchkan ya dengan data produksi yang ada. Oke deh, sumur ini pernah berproduksi di tahun sekian 60 sampai tahun 2000, kumulatifnya sekian. Oh, kalau pas ada minyaknya di situ gitu ya, oke deh ini match ini cocok. Tapi bisa juga kan enggak gitu. Jadi sumur itu misalkan kumulatifnya bisa di 200.000 barrel, ternyata model hanya mengeluarkan 300.000 gitu. Ya gimana mau di-match kan gitu, susah kan. Mau dikali berapapun juga misalkan probability-nya, transmissibility-nya sulit gitu. Nah itu saya coba mendrive. Oke deh dari data-data geologi, geofisik jadi ini. Nah, tapi saya masih tahu lah, Mas, ini yang kumulatif minyaknya ada di area sekitar sini ya. Ya, ini tolong dibanyakin nih. Jadi pada saat matchingnya ya oke. Dulu pernah ada case ya, kasus. Jadi si JND-nya itu membuat kontak ya, oil kontaknya itu untuk di satu struktur cuma satu gitu. Udah dengan pertimbangan segala macam lah secara geologinya gitu. Ya oke deh, saya masih lugu lah gitu. Oke saya terima. Pada saat saya coba history matching, mematchkan antara data produksi dengan model gitu ya, ada sebagian sumur susahnya ya, dia ada kumulatif ya, sumur yang berproduksi, tapi model menunjukkan di situ air gitu. Mas ini di modelnya air mas, gimana saya mau bisa mematchkan gitu ya. Akhirnya kalau misalkan coba diturunkan water oil contactnya, imbasnya ke inflation. Makin besar mas inflasinya, malah menjadi nggak match kan, yang sebelumnya udah match gitu. Tapi saya bilang
ini area sekitar sini ada nih udah bocor nih, ada minyaknya gitu. Pokoknya saya nggak mau tahu lah, pokoknya ada minyak di sini nih. Akhirnya merubah konsep yang tadinya asumsi satu kontak WOC, akhirnya ada istilah kompartemen. Ya kompartemen itu ya ada beberapa kontak lah gitu. Jadi pas di situ agak turun, mungkin di kompartemen yang lain kontaknya agak lebih naik. Sehingga nanti secara investnya ya match lah gitu. Nah, yang kayak gini itu ya perlu di drive juga dari tim reservoir gitu. Kalau misalkan ya kayak tadi itu saya terima, ya kan habis waktu ya, saya udah pontang-panting, ternyata masalahnya itu balik lagi ke janji, mereka butuh waktu lagi gitu kan. Ya lebih baik itu udah mulai dari awal gitu. Itu salah satu case ya. Jadi ini nanti kalau ada yang tim reservoirnya rewel gitu ya tolong dipaklumi aja itu tim janjinya ya. Oke, lanjut lagi. Nah ini kerjaan utama dari reservoir ini, kita ngitung ini tadi ya. Nah dari volume segini gitu ya, kan kita nggak bisa ngangkat semua. Sampai jam berapa Peggy? Sampai jam berapa? 11? 11? Oh, oke. Ya? Ya, udah. Jadi kita tadi udah ngitung ya in place-nya. Nah, dari in place ini itu ada istilahnya, mungkin kalian harus tahu nih untuk yang di industri migas ya. Ada istilahnya recoverable ya, recoverable resources, ada istilahnya reserve, ada istilahnya contingent. Jadi dari volume itu gitu ya, itu tuh tidak semuanya, kalau saya istilahnya sih proven, tidak semuanya itu akan kita dapatkan. Bisa juga itu masih ada area-area yang tadi ya, kalau misalkan kita sebut contingent itu ya ada barangnya, tapi secara komersilnya masih belum kita dapatkan gitu ya. Nah, ini yang mungkin biar gampangnya ya. Jadi dari invest yang kita dapatkan gitu ya, itu nanti kita bisa tahu maksimum yang bisa kita dapatkan itu berapa. Nah, maksimum yang bisa kita dapatkan itu bisa secara kontrak lapangan. Artinya, wah lapangan saya punya kontrak sampai 2040 nih, 2038. Sampai 2038 itu bisa kita dapatkan berapa. Nah, itu ada istilahnya nanti estimate ultimate recovery ya. Nanti di slide berikutnya deh, EUR gitu ya. Tapi itu masuk ke reserve gitu ya. Atau bisa juga nanti kalau misalkan kontrak habis 2038, ternyata masih ada sih yang mesti kita dapatkan, misalnya tail production. Nah, itu yang disebut dengan technical reserve secara technical. Okay. Mungkin nanti ada plotnya, masalah ya, biar gampang ya. Nah, nanti kemudian ada lagi yang di luar ini gitu ya, yang kontingen ini ya, mungkin pernah nggak istilah 1P, 2P, 3P, pernah tahu nggak? Ya kurang lebih itu ya, nanti di slide berikutnya kayaknya. Ya lanjut Pak Eki. Nah ini ya, jadi misalkan kontrak kita sampai 2040 gitu ya. Ya ini kita menyebutnya EUR gitu ya, Estimate Ultimate Recovery. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada potensinya, itu yang kita sebut dengan Technical Recoverable Resources ya, yang sampai segini gitu ya. Jadi bisa ada dua angka ya. Jadi ini reserve itu yang misalkan ya, kita posisinya ada di 2020 ya. Kalau misalkan lapangan itu kita nggak ngapa-ngapain ya, yaudah kita ada berapa sumur nih, 50 sumur, udah kita produksiin aja lah. Itu bisa kita dapatkan berapa? Nah, yang warna ungu ya, itu nyebutnya baseline. Tapi kita ganggu lah sumurnya supaya bisa nambah
tambahan. Diganggu itu maksudnya kita lakukan stimulasi, optimasi lifting gitu ya, atau well service, walkover, nambah lapisan baru gitu ya, dapatlah lagi gitu ya. Oh bisa nambah lagi ya? Ya berikut terusnya sampai ke ini, ke yang tahap yang mungkin lebih advance ya di EOR. Sehingga jadi ini nggak stuck di sini nih gitu ya. Oke deh kumulatifnya sekarang sekian, tapi masih bisa kita dapatkan dengan beberapa upaya gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi untuk tipikal dari drive mechanism ini itu akan mempengaruhi angka maksimum tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi kalau akibat support gitu ya, ada water drive gitu ya. Jadi ini minyak, ada water, ini RF-nya tuh bisa lebih bagus gitu ya. Maksimum yang bisa kita angkat dari reservoir itu bisa optimis lebih tinggi dibanding kalau misalkan dengan yang depletion drive. Depletion drive itu kondisi ini kan minyak, ada support dari air gitu ya, aquifer. Kondisi ini minyaknya yang ngedrive ya gas terlarut gitu. Nah ini biasanya recovery factornya nggak banyak nih kalau untuk yang ini. Kemudian ada lagi gas cap expansion gitu ya. Jadi ini ada minyak, ada gas di atasnya gitu ya. Ini juga nggak sebanyak yang ini. Tapi ini lebih tinggi dibanding ini. Ya, lanjut Pak Eki. Nah, kemudian untuk yang drive mechanism ini itu bisa kita tahu juga tadi dari namanya material balance gitu ya. Ini ada pola-polanya gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk yang ini apa, kumulatif, ini pressure gitu ya. Misalkan kita udah dapatkan data pressure dan kumulatif, kita plot, trennya itu seperti apa sih gitu ya. Oh, ternyata kumulatifnya nambah, ini pressure-nya trennya kayak gini gitu ya. Nah, ini tipikal untuk yang fluorescent drive. Kalau untuk yang ini water drive gitu ya. Nah ini ada softwarenya ya, Embal. Ini bisa mendefine misalkan dia masuk ke mana nih drive mechanism-nya ya. Ini salah satu contoh gitu ya. Kemudian data GOR versus kumulatif ini juga bisa untuk mengetahui drive mechanism-nya apa gitu ya. Jadi ada tool-nya ya. Oke lanjut Pak. Kemudian ini mungkin saya skip aja ya. Jadi sebenarnya intinya sih untuk tiap-tiap formasi apa liquid gitu ya, untuk gas, oil, water itu dari data pressure kita bisa mengetahui namanya pressure gradient ya. Kalau gas itu berapa, kalau oil berapa, water berapa ya. Ini satunya PSI per meter. Kalau saya sih lebih familiar ke PSI per feet ya. Kalau gas, air itu sekitar 0,433, kalau gas 0,35, oil ya, kalau gas itu 0,08 PSI per feet gitu. Oke, lanjut. Nah, kemudian masuk ke PVT ya. PVT ini analisa fluida lah. Bukan analisa fluida, apa, pressure volume ya. Jadi kayak tadi misalkan ya, untuk nilai BO ini bacanya dari kanan ke kiri gitu ya. Ini pressure inisial, lama-lama pressure turun, kemudian muncul tekanan bubble point ya, bubble point pressure, kemudian turun. Nah, ini dari analisa PVT bisa kita dapatkan. Apa aja sih selain BO? Ada lagi kelarutan gas gitu ya. Jadi dari data PVT ini diantaranya yang paling utama data BO, BG, kelarutan gas bisa kita dapatkan ya. Ya lanjut lagi. Ini kayaknya tadi udah cover ya. Jadi ini untuk yang uh, water wet gitu ya. Jadi lebih mengarah ke kanan, saturasinya ya lebih dari 50% lah. Ini tipikal reservoir untuk yang water wet, ini untuk yang oil wet, untuk yang gas. Kalau gas sih nggak ada istilah itu ya, oil wet atau water wet ya. Oke lanjut. Nah tadi saya sampaikan ya ada nodal analisis ya. Salah satu yang makanannya orang RI gitu ya. Jadi simpelnya sih kita bisa mengestimasi uh, laju alir desain ya, mendesain laju alir untuk suatu sumur gitu.
Jadi kita untuk dari data tekanan, ya tekanan alir dasar sumur, kemudian dari rate itu bisa kita bikin gitu ya plotnya, namanya itu kurva IPR ya, inflow performance relationship. Ya, nanti kita combine dengan yang namanya saya nggak tahu ya, coba next Pak ada nggak ya? Nah, ada yang namanya jemputnya biasanya sih kurva TPR ya, tubing performance relationship. Nah, titik potongnya inilah yang kita bisa ketahui nanti sumur itu mampu produksi di rate berapa ya. Cuman nanti banyak parameter ya di sini. Jadi misalkan tubingnya mau pakai tubing size berapa nih, 3,5, 27/8 inci gitu ya. Ini akan mempengaruhi plot ini gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian material balance, mungkin ke slide berikutnya aja biar lebih masuk ya. Jadi material balance ini tadi kan saya sudah sampaikan ya. Oke deh, di awal kita punya original in place gitu ya. Ya ada gas, ada minyak gitu ya. Nah ini kalau misalkan tadi ya kita produksikan gitu ya, tekanan turun gitu ya, kemudian temperatur juga gitu ya. Nah ini kan yang awalnya terkompres gitu ya, jadi nyebutnya kan ada saturated gitu ya, yang full fluida gitu ya, minyak. Lama-lama kalau tekanannya ini kan tekanannya tinggi nih, kita turunkan, ini ilustrasi aja ya, ilustrasi kayak piston, tekanan kita turunkan, lama-lama muncul nih gelembung-gelembung gas gitu ya, hingga akhirnya gasnya itu banyak gitu ya, kemudian diproduksikan. Jadi material balance itu simpelnya eh, untuk yang volume awal ini yang besar ini, dia nanti setelah ada produksi dia akan mengecil ya. Nah, namun gitu ya, logikanya kan kita nggak bisa mikir ini ada volume di bawah, kita angkat terus kosong mas di bawahnya gitu ya, terus runtuh gitu buminya gitu ya kan, ya kurang nggak seperti itu juga ya. Jadi ada yang terekspansi gitu ya, ada yang terekspansi sebenarnya, ada yang terekspansi dan ada yang istilahnya itu reduction in pore volume ya. Kan ada apa tadi ya, ada yang sudah terproduksi ya. Jadi yang sebenarnya kita dapatkan itu ya yang si ekspansinya ini gitu ya, yang keluar di permukaan itu ini, kemudian ada lagi yang isi gitu ya, conductor atau aquifer begitu ya. Jadi material balance itu more or less ya apa yang kita produksikan, yang kita injeksikan, kita memodelkan dalam istilahnya itu dalam satu tank model gitu ya. Ini simple, nggak kayak simulasi gitu ya. Simulasi udah detail, ini simple nih. Nah ini dari material balance kita bisa nentuin nih nanti plot-plot yang kayak tadi gitu ya. Drive mekanismenya tuh seperti apa gitu ya. Yang mungkin saya belum bisa detail banyak gitu ya. Lanjut dulu Pak Riki. Kemudian, nah ini tadi ya, dengan plot-plot ini kita bisa menentukan di material balance ya, jenis mekanismenya apa. Tapi sebenarnya yang tadi saya contohkan ada software-nya ya, itu udah lebih praktis ya. Lanjut, oke, ke simulasi ya. Nah ini tahapannya ya. Ya ini untuk objektifnya ya. Kan kita nggak pernah lihat nih reservoir kita seperti apa gitu ya. Jika kita perlu memodelkan. Memodelkannya itu ya artinya apa sih bentuknya gitu ya. Jadi ya tadi yang disampaikan, oke deh, ini kita ada reservoir, kemudian di data di dalamnya itu ada properti dari batuan, fluida gitu ya. Kemudian volumenya juga udah kita ketahui gitu ya. Nah, kemudian nanti kita coba memanage reservoir itu gitu ya. Ini bisa sifatnya greenfield, masih baru gitu ya. Setelah eksplorasi satu sumur selesai, kita modelkan. Bisa juga sumur-sumur lapangan yang sudah berproduksi lama. Misalkan di tahun 60 tadi saya cerita gitu ya. Kemudian setelah berproduksi lama, berikutnya kita mau mengembangkan nih, mau seperti apa gitu ya ke depannya. Nah, itu bisa kita simulasikan gitu. Kalau misalkan tadi yang greenfield, kita baru ada satu sumur eksplorasi udah proven, berikutnya mau berapa sumur nih
5, 10, 20. Nah, itu bisa kita simulasikan di reservoir. Kan repot kalau misalkan kita nggak punya model gitu ya, nggak model simulasi, ya udah mas coblos aja dulu lah ngebor mas, oh dapat gas energi di pojok gitu, ya bisa juga, terus gagal gitu, ya kan yang punya duitnya bingung gitu, ya nggak mau kan ada risiko tinggi seperti itu, ya sehingga akhirnya kita bikin model gitu. Karena utamanya tadi itu kita perlu ada decision making yang data pendukungnya harus kuat gitu ya. Ya, Pak. Nah ini utamanya ya. Jadi dari tim JNG udah kita terima model statiknya, kita inisialisasi ini. Inisialisasi itu kita coba matchkan statik ngeluarin angka berapa nih in place-nya. Nah, di model simulasi berapa gitu ya. Ini tahap penting ini. Bisa jadi nggak match gitu. Begitu masuk ke simulasi ternyata volumenya nggak sama gitu. In place-nya, ada apa ya? Apa konteksnya atau rumahnya ada yang berubah? Karena kalau tim JNG itu biasa bikin model itu fine ya, fine grid lah istilahnya. Jadi dia detail banget, mungkin per setengah feet gitu ya, sehingga jumlah grid cell itu bisa banyak, bisa jutaan gitu ya. Nah sekarang di simulasi, di model dinamik, kita kalau misalkan mau run dengan misalkan 7 juta, 10 juta, ya bisa, tapi 5 hari gitu ngerannya gitu ya, running time-nya. Ya udah mas, di upscale aja mas, jangan bikin sebanyak itu, jadi 1 juta aja gitu. Nah itu ada yang nggak terakomodir itu antara sensel-nya yang tadinya detail gitu ya, kemudian kita upscale yang tadi misalkan 0,5 feet ya jadi 1 feet. Nah apakah itu bisa sen masih terwakili atau menjadi sel gitu ya, sehingga volume investnya berubah, itu ada di sini gitu. Setelah inisialisasi, kemudian kita lanjut kalau untuk yang udah mature lapangannya ya, udah berproduksi lama, kita history matching. History matching itu misalkan ini ada data produksi ini, baik sumur maupun skala lapangan gitu ya, dari aktual. Nah model itu bisa mengeluarkan ini enggak gitu. Bisa jadi dia di bawah, bisa jadi kelebihan gitu. Ya kita otak-atik lah, sehingga akhirnya match gitu. Jadi jalan match itu banyak gitu ya, sama kayak jalan kroma gitu. Jadi tiap orang itu bisa sih match gitu. Cuma nanti setelah match kita lakukan forecasting, bener nggak nih gitu ya. Jadi nanti setelah selesai ini history matching, kita lanjutkan dengan forecasting, perambalan produksi ya. Kedepannya mau seperti apa nih? Ya lanjut Pak. Ya, ini ilustrasi ya. Jadi ini sebaran dari saturasi ya. Ini minyak ya. Jadi kita bisa tahu nih, wah mas di sini masih bagus nih saturasinya. Ya coba deh kita bor di sini, usul bor di sini gitu ya. Oh ini airnya udah ini. Nah nanti kita run gitu ya, kita run usul di sini tuh dapatnya berapa gitu ya. Itu yang kita sebut dengan forecasting tadi ya. Oke lanjut Pak. Ini karena mau jam 11 jadi agak cepat ya. Ini secara analitik ya. Jadi secara analitik kita juga bisa estimasi misalkan satu sumur. Ini kita bisa dapatkan berapa sih kumulatifnya. Paling simpel tuh kalau untuk minyak radiusnya sekitar 250 meter, kalau gas 350 meter. Jadi misalkan dari kita misalkan ya volumenya 250 meter, investnya sekian. Kemudian drive mechanism-nya berapa? Apa? Solution gas drive. Ya udahlah 15%. Nah, 15% itu akan jadi EUR gitu ya. Nah, sekarang misalkan sumur itu sudah berproduksi kumulatifnya masih belum 15%, baru 7%. Ya, masih ada potensi gitu ya. Nah, itu yang kita coba lakukan analisa secara analitik atau statistik gitu ya. Kita kumpulin gitu ya data-datanya, apakah itu dia sudah maksimal atau belum gitu. Jadi misalkan ini tadi misalkan atau balikan gitu, Mas, ini secara RF-nya dengan drive mechanism solution gas drive udah lebih dari 15% Mas. Ya bisa juga gitu. Artinya di luar ekspektasi kita gitu ya. Nah ini
bisa kita analisa juga gitu ya secara analitik atau ini apa. Jadi yang dimaksud dengan radius drainage radiusnya radius pengurasan gitu ya. Radius pengurasan secara teoretiknya bisa dapat berapa, kita lihat realnya berapa, apakah under atau over gitu ya. Itu yang nanti jadi bahan analisa kita. Kita plot itu tuh nanti itu sumur-sumur yang radiusnya udah banyak itu ada di mana gitu ya. Nah nanti ya luas sih, nanti ada korelasinya kalau misalkan di sini ya, wah mas ini di area channel ini bagus-bagus nih, di barnya jelek. Nah itu lain nggak dengan data produksi gitu. Atau ya ngacak aja mas, ya di channelnya ada yang jelek, ada yang bagus gitu ya. Nah itu nanti koreksi buat model apa statiknya ya. Ya lanjut Pak. Berikutnya ada decline curve analysis. Ini forecasting, tapi bukan bukan apa dengan simulasi ya, analitik. Jadi dia ada tiga secara eksponensial, hiperbolik, harmonik. Jadi ini misalkan akhir produksi dari suatu sumur ya. Misalnya dia pernah produksi berapa, kita coba di forecast decline. Nanti ke depan itu bisa dapat berapa sih? Nah ini ada tiga apa persamaan gitu ya. Cuma nanti menyesuaikan ya, trennya ini menyesuaikan dengan produksi yang sebelumnya. Lanjut Pak, ini contohnya gitu ya. Jadi dia pernah produksi, nah nanti apakah dia dengan eksponensial, hiperbolik, atau harmonik gitu ya, ya menyesuaikan ini. Ini ada softwarenya juga ya untuk apa decline ini. Ya sebenarnya ada persyaratan juga sih, nggak hanya sekadar tarik garis decline. Jadi ini kumulatif ya. Misalkan oke deh kita tarik nih, ini produksi sekarang, berikutnya kita akan dapat sekian nih. Atau di sini dengan yang model hiperbolik bisa dapat sekian nih gitu ya. Nah ini bisa kita tentukan gitu ya. Ini ada softwarenya namanya OFM, produknya selang bersih ya. Oke lanjut. Nah ini yang udah terakhir ya. Jadi untuk sampai ke ya intinya kan kita pengen mengestimate reserve gitu ya. Itu ada berbagai macam cara gitu ya, dengan material balance, dengan simulasi, secara statistik gitu ya, analitik, atau tadi dari decline curve. Ya ini ada apa plus minusnya di sini ya. Mungkin nanti saya bisa share lah ininya. Ya lanjut Pak. Ya mungkin ini terakhir gitu ya. Ya enggak, ini dua terakhir. Yang terakhirnya ada kuis Pak. Ada di slide satu lagi. Ya saya cuma pengen ini aja sih, ada yang menyimak atau enggak gitu ya. Paling simpel sih dengan kuis gitu ya. Tapi filenya di mana ya? Hmm? Kalau di mana ya masih tadi? Nah itu. Di slide show aja Pak. Di slide show, oke. Ya ini cuma pengen sampling aja sih. Yang nyimak atau enggak gitu ya. Kita masuk ke ya nggak tahu lah kuis atau apa gitu ya. Oke, mungkin next Pak. Ya silakan tunjuk tangan ya. Ini kan tadi ada klasifikasi untuk jenis fluida reservoir ya. Nah, kalau yang ini termasuk tipe yang mana? Ya, tunjuk tangan. Kan tadi ada beberapa tuh, ada 5 lah, ada 5. Nah, kalau yang ini masuk ke yang tipe yang mana? Ya, Mas siapa Mas? Mas Rafael. Mas Rafael. Ya, silakan Mas Rafael. Tipenya Pelikoil. Minyak berat ya? Ah, yakin? Hah? Dilihat dari apanya, Mas? Dari beberapa
Ini turun. Yang voltail juga turun juga gitu. Di critical point-nya kenapa? Pokoknya lebih banyak oilnya jika dari critical point waktu airnya itu lebih sedikit daripada yang volatile waktu habis critical point. Ya, ya sebenarnya bukan air ya, gas yang keluar dulu gitu ya. Kalau gas yang keluar dulu di sini gitu ya. Dan dia kalau yang black oil tadi kan karena masih jauh gitu ya dengan gasnya, jadi dia sebenarnya keluarnya sedikit. Nah, tapi ini udah mepet-mepet 75. Ya, singkatnya sih masih salah. Pertama dia lebih dekat ke critical point di sini ya. Kemudian di sini untuk yang apa 75% gitu ya, udah lebih banyak gasnya gitu ya. Ya, satu udah salah, berarti tinggal empat nih. Empat tipikal apa tadi? Seperti yang apa? Uh, reservoir. Ya, gimana? Ada yang tahu? Ya, itu Toyota kan masalah sepede yakin. Kan cewek itu kalau nggak pede, aduh ini cowok nggak deh. Ya, silakan. Masuk ke tipe apa? Satu udah gampang loh, tinggal empat loh. Yang satu black oil udah enggak. Yang berikutnya, ya mas yang baju abu-abu kata-kata udah sama-sama terdengar tapi nggak pede gitu. Hah? Yang online Hah? Oh yang online ada ya, saya lupa. Oh iya, kalau ada yang online ya silahkan ya. Ini termasuk tipe apa nih? online silakan. Nah, silakan mas siapa? Hah? Abdillah. Ya, silakan mas. Huh? Volatile. Ya, ciri-cirinya apa? Coba. Ketika poinnya sudah Ya, oke. jadi dia lebih condong Ya, pertama dia lebih dekat gitu dengan critical point ya dibanding yang black oil. Kemudian gasnya juga di sini lebih banyak karena udah mendekati 70% nih. Kalau volatile tuh mungkin 75-nya di sini gitu. Masih jauh gitu ya, masih lebih dikit gasnya gitu ya. Nah, itu salah satu ciri. Kita kasih aplaus dong. Kalau enggak, kalau yang lain kasih aplaus, kalau saya kasih coklat aja. Ya, masih Alhamdulillah. Ya, berikutnya Pak Ki. Nah, yang kedua, apa yang dimaksud dengan permedia relatif? Kemudian kalau dari plot ini, gitu ya. Nah, ini menunjukkan dari tipe kondisi reservoir yang bagaimana. Nah, ada yang bisa jawab? Harusnya udah ada telurnya coklat langsung pada nunjuk gitu ya. Permedia relatif tadi apa? Perbandingan antara kenapa mau jawab? Enggak salah, enggak apa-apa sih. Cuma nggak dapat coklat gitu. Simpel aja gitu gitu. Kemudian tadi tipikalnya ini yang gimana nih? Ini oilnya, ini waternya, kepotongannya di SW berapa? Ini termasuk tipe apa? Ini yang udah jawab Mas Abdillah, jangan jawab lagi. Kira aturannya kayak gitu ya, yang udah jawab. Atau di online silakan sih kalau ada yang mau. Nanti coklatnya menyusul. gambar Mana ada yang ya kasih waktu deh buat nyontek gitu. Yuk, mbaknya tadi cowok udah ceweknya lah, biar adil gitu. corona mau jawab tolong biru Ya, Mbak siapa? Barona. Mbak Rona.
Ya, sekarang Mbak Ronald. Jadi pemilihan administratif perbandingan antara langsung Google, buka Google ya. Ya nggak apa-apa sih, setidaknya ada upaya terus oh jadi ingat gitu. Ya, Mas Ceker biru, apa Mas namanya? Alfian. Hah? Alfian. Ya, biar silakan. Kalau dia itu Hmm. perbandingan antara efektif dan absolut. Ya, oke, betul. Kalau setengah, dia coklatnya setengah ya. Ada dua sih masalahnya. Kalau dia apa namanya? Nah, oh iya deh, karena ya naikkan ke 50 sih. Setidaknya dia udah mulai kurang ya. Ya, betul sih Mas Sofian. Ya, untuk lagi. Ini ada 3 ya, jadi tinggal sisa 1 lagi nih. Ya, yang belakang nih. Lama-lama saya kasih cut off. Yang depan nggak boleh nanya, yang jawab belakang. Yang belakang nggak boleh jawab ya. Ya, oke, boleh. Silakan Pak Riki. Nah, ini yang terakhir harusnya ingat nih. Ini tadi ada 3 jenis prediksi ya, penarikan garis decline. Tadi ada apa? Ada jenis-jenis persamaannya ya, tipenya. Nah, apa aja nih? Baru aja ya. 5 menit yang lalu gitu. Ya, yang cewek lah. Di cut off lah. Cowok udah 2. Yang cewek ya, Mbak Ronald ya. Ya, dari dulu. Ya, silakan. Yakin? Jadi tanya yakin, aduh. Atau saya jawab nanya nggak yakin. Gimana yang B sama dengan 0? Hah? Jadi yang B sama dengan 0 eksponensial, yang ini hiperbolik, yang ini harmonik. Setuju nggak? Hah? Atau saya buka ini, sampaikan ini. Atau tadi ada yang foto nggak? Itu slide-nya gitu. Ini cuma beda gambar aja sih dengan yang tadi. Gitu. Yang paling pesimis yang mana sih? Kan tadi ada eksponensial, hiperbolik dan harmonik ya. Coba Pak, ke slide yang tadi. Ke slide materi. Di akhir. Di akhir terus. Gimana? Yang penting lo tadi B sama dengan 0 eksponensial. Jadi di atas ya. Kemudian tadi yang ini yang di tengah hiperbolik. Yang B sama dengan 1 harmonik. Cuma tadi gambarnya sedikit agak beda. Yang utama sih sebenarnya di ininya ya. Ya, betul ya, Bang ya. Ya, siap ya. Ya, mungkin waktu itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat gitu ya. Nanti slide-nya bisa saya send ke Pak Anam gitu ya. Ya mungkin begitu Pak Eki saya sampaikan nanti maaf ini sebenarnya materinya tuh banyak gitu ya. Cuman penyampaiannya saya harus bisa lebih singkat gitu ya. Ya mungkin itu terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebenarnya karena waktu kita jadi mungkin pertanyaannya disimpan dulu untuk pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih banyak sudah berbagi
ilmunya dari kita semua. Oke, atau ada yang penasaran, ada yang satu pertanyaan? Ini Pak, ada penasaran? Ya, silakan.